kau akan kembali. Aku janji tidak akan memakan bagian ujung ubi itu lagi. Rasanya tidak enak seperti yang kau katakan. Kisah asal-usul burung kukuk. Pada suatu hari, hidup dua adik kakak bersaudara yang tinggal di kaki gunung. Setelah kepergian kedua orang tuanya, mereka hidup dalam keprihatinan karena tidak ada lagi yang bisa merawat mereka seperti dulu. Ini hampir matang. Tunggu sebentar lagi ya, baru kita bisa memakannya. Baik kak, baunya enak sekali kak. Aku tidak sabar untuk memakannya. Harum sekali. Sang kakak sangat menyayangi adiknya. Dia selalu merawatnya tanpa mengeluh. Setiap hari, mereka berdua selalu pergi menggali tanah dan mencari ubi untuk dimakan. Beruntung sekali hari ini. Cuacanya sejuk dan aku juga sudah mendapatkan banyak ubi. Dengan begini, adik bisa makan sepuasnya. Aku senang sekali. Ketika ubinya sudah dimasak, laki-laki itu selalu saja memakan kedua ujung ubinya dan menyisakan bagian tengah untuk dimakan adiknya. Menyadari hal tersebut, sang adik jadi penasaran. Lalu dia pun bertanya kepada kakaknya. Kakak, aku juga mau makan bagian ujung ubinya kak. Kenapa kau selalu membiarkanku memakan bagian tengahnya saja? Aku juga ingin tahu seberapa enak rasa di bagian ujungnya. Dari cara kau memakannya, sepertinya bagian itu enak sekali. Tidak. Bagian ini sama sekali tidak enak, Dik. Lebih baik kau tidak memakannya. Itu tidak seenak bagian tengahnya. Sudah, makan saja bagian tengahnya ya. Percaya pada kakak. Mendengar hal tersebut, sang adik berpikir. Kakak curang sekali. Dia memisahkan bagian yang enak untuk dia makan. Lihat saja nanti, aku akan memakannya. Keesokan harinya, sang kakak kembali pergi untuk mencari ubi. Kenapa hari ini langitnya gelap sekali? Aneh. Tiba-tiba, adiknya menangis dan mengeluh. Kau kenapa? Kenapa menangis seperti itu? Katakan, ada apa, Dik? Aku tidak mau tinggal di rumah sendirian. Aku bosan, Kak. Jadi tolong biarkan aku ikut pergi bersamamu. Tidak, kau tidak boleh ikut denganku. Kau di rumah saja ya. Hutan itu sangat berbahaya. Aku khawatir jika kau pergi bersamaku. Tidak, aku ingin pergi bersamamu, Kak. Seberapapun usaha sang kakak untuk menghibur dan menjelaskan hal itu kepada adiknya, dia terus saja menangis dan memohon untuk pergi bersama kakaknya. Sang kakak pun terus berusaha menenangkannya. Aku ingin pergi bersamamu, Kak. Adikku, tolong jangan nangis ya. Aku tidak mau melihatmu menangis. Baiklah kalau begitu, kau boleh ikut bersamaku. Asalkan kau jangan menangis lagi. Sudah, tenang ya, Dik. Baiklah, ayo kita menggali ubi bersama. Lalu, kakak beradik itu pun lekas pergi menuju hutan. Di hutan ini banyak sekali pohon-pohon besar. Aku takut sekali, Kak. Sudah, tidak apa-apa. Kau tidak usah takut. Aku ada di sini, Dik. Setelah berjalan beberapa saat, mereka pun tiba di hutan yang lebih lebat. Sang kakak menoleh ke arah adiknya. Hari ini aneh sekali. Padahal kami sudah berjalan dari pagi, tapi sampai sekarang masih belum menemukan ubinya. Iya benar, Kak. Dan cuacanya juga mulai panas. Kakiku sakit sekali. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka menemukan ubi tersebut. Wah, lihat itu. Kalau begini, bisa-bisa kita membawa pulang ubi yang banyak. Sang kakak pun mulai menggali tanahnya. Aneh. Padahal aku sudah menggali cukup dalam, tetapi masih belum saja menemukan ubinya.
Kakak, kapan kita pulang ke rumah, Kak? Kau sudah lama sekali menggali di tempat ini. Gadis itu berdiri memperhatikan kakaknya. Ketika dia melihat ubinya, dia pun berpikir, Wah, ubinya besar sekali. Saat dia masak nanti, aku yakin rasanya pasti enak dan manis sekali. selagi adiknya berpikir, sang kakak terus menggali hingga ke ujung akar dari ubi tersebut. Wah, lihat, ubi ini besar sekali. Lalu dia pun langsung mencabut ubi itu. Tiba-tiba tanah yang dipijaknya longsor, membuat laki-laki itu terperosok ke dalam lubang. Pada saat itu, sang adik tidak sadar bahwa kakaknya jatuh ke dalam lubang. Dia mengira bahwa kakaknya sedang mengajaknya bermain. Jadi dia hanya mengambil ubi itu dan berlari pulang. Jadi kau ingin bermain petak umpet denganku ya, Kak? Kalau begitu aku harus lari dan pulang. Temukan aku kalau bisa, Kak. Kakak lambat sekali jalannya. Padahal aku sudah berhenti berkali-kali, tapi masih belum melihatnya. Di perjalanan tanpa henti dia berjalan sambil menoleh ke belakang hingga akhirnya sampai di rumah. Kenapa kakak belum juga sampai? Sesampainya di rumah, dia langsung mencuci dan memasak ubi tersebut. Ketika ubinya matang, dia langsung memakan kedua bagian ujung ubi tersebut. Saat itu kakak melarangku untuk memakan bagian ini. Tetapi karena dia sekarang tidak di sini, aku akan memakannya semauku. Baunya enak sekali. Dia menggigit bagian ujungnya, namun dia meludahkannya dan berbicara sambil menangis. Rasanya tidak enak. Pahit dan juga keras. Tidak seenak bagian tengahnya. Benar apa yang dikatakan kakakku. Pada saat itu dia menyadari bahwa dia sudah berprasangka buruk terhadap kakaknya. Kemudian dengan tegas dia pun berpikir, kalau nanti kakak kembali, aku berjanji akan menjadi anak yang baik dan selalu mendengarkannya. Aku tidak akan keras kepala lagi. Setelah itu, dia pun menunggu kakaknya kembali di depan rumah. Kakak, kau di mana? Cepatlah kembali, Kak. Aku takut sendirian di sini. Sepanjang hari dia menunggu kakaknya kembali. Dia semakin cemas. Kau benar, Kak. Kakak, kau di mana? Tolong kembali lagi, Kak. Aku takut. Aku juga lapar, Kak. Di malam itu, dia pun duduk di depan api unggun untuk mengurangi rasa takutnya. Menunggu hingga larut, namun kakaknya tak kunjung datang. Dia mulai putus asa hingga air mata mengalir di wajahnya. Kakak kapan kembali? Aku berjanji tidak akan meminta kepadamu untuk memakan bagian ujung ubi itu lagi, Kak. Rasanya benar-benar tidak enak seperti yang kau katakan, Kak. Dia melihat segala sesuatu di sekelilingnya yang dipenuhi kegelapan dan keheningan. Dia merasa tidak kuat karena baru kali ini dia hidup tanpa keberadaan kakaknya. Karena sudah tidak bisa membendung rasa takutnya, dengan rasa cemas dia pun pergi mencari kakaknya. Sang adik menangis sambil berteriak memanggil kakaknya di hutan. Dia terus mencari sambil berlari dari satu hutan ke hutan yang lainnya. Tanpa makanan, sendirian, dan tanpa tujuan. Kakak, kau di mana, Kakak? Ayo pulang, Kak. Ayo kita pulang bersama. Aku ingin hidup bersamamu, Kak. Aku janji tidak akan berlari dan meninggalkanmu seperti sebelumnya. Kakak, kau ada di mana? Apakah kau mendengarku, Kak? Kau adalah satu-satunya teman hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Kak. Kembalilah padaku, Kak. 2-3 hari berlalu sejak dia berusaha mencari kakaknya. Aku sangat lapar. Hei, perut kecil, berhentilah bersuara. Kalau aku sudah menemukan kakak,
kita bisa makan sepuasnya karena kakakku sangat pandai menggali ubi. Kakak, tolong jangan marah padaku. Aku janji, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Tolong kembali padaku. Namun, waktu tidak bisa diputar kembali. Seberapa keras dia memanggil-manggil, kakaknya tidak akan pernah bisa mendengarkan suaranya lagi. Karena kakaknya sudah pergi meninggalkan dunia untuk selamanya. Sang kakak mati lemas di dalam lubang itu. Adikku sayang, jaga dirimu baik-baik ya. Karena aku sudah tidak bisa lagi menjagamu. Kau harus bisa menjaga dirimu sendiri, Dik. Kakak kenapa lama sekali main petak umpetnya, Kak? Aku sangat merindukanmu. Aku lelah sekali, Kak. Aku tidak bisa hidup sendiri. Kakak, kau di mana, Kak? Kenapa kau menghilang seperti ini? Karena berhari-hari dia belum memakan apapun, dia pingsan di hutan tersebut. Saat dia pingsan, dia terkena karmanya. Jiwanya bereinkarnasi menjadi burung kukuk. Oleh karena itu, di musim kemarau pada saat musim panen ubi, burung kukuk selalu menangis memanggil kakaknya setiap hari. Itulah sebabnya hingga saat ini, di setiap musim kemarau, kita selalu mendengar kicauan burung kukuk.